Jadi beliau bertanya, faktor apa yang menjadikan saya semangat belajar sehingga bisa senang seperti sekarang mengajar? Saya bilang ada dua faktor. Yang pertama faktor orang tua. Ayah. Sebelumnya saya mohon izin Pak, ini karena dari juga ormas-ormas, tokoh-tokoh, kami dari keluarga yang heterogen. Saya persis seperti Prof. Din waktu beliau juga di sini, saya muda demikian. Kami di keluarga di NU ada. Kakak ibu saya itu, ya Prof. Din tahu, Kiai Haji Hafid Utsman. Beliau muridnya Kiai Haji Idam Khalid. Ya, Kiai Haji Hafid Utsman itu seangkatan dengan Gus Dur. Beliau di NU, muridnya Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Idam Khalid muridnya Kiai Haji Wahid Hashim. Kemudian adik ibu saya, di adik persis, itu Kiai Rafani Akhyar di Muhammadiyah. Kemudian kakaknya lagi, di atasnya persis, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar di Dewan Dakwah Islamiyah. Itu beliau yang mendirikan Dewan Dakwah di Banten, jadi kalau M. Nasir rahimahullah itu datang, mampirnya di keluarga kami. Jadi alhamdulillah, saya hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama, sekolah di Muhammadiyah, kemudian berdakwah diajak oleh paman di Dewan Dakwah. Jadi lingkup semua muncul. Nah, yang pertama mengajarkan dan mendidik saya untuk bermasyarakat dalam mengajar ayah. Ayah saya mengajar di musola kecil samping rumah, sekarang jadi masjid. Biasanya kalau beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya ngajar, beliau tidur. Saya pernah pura-pura tidur untuk tahu bagaimana sayangnya ayah saya. Maka dari saya tidur sampai selesai ngajar, ayah itu menjaga supaya saya tenang tidurnya. Digendong baik-baik sampai ditidurkan di kamar, supaya saya nggak merasakan bagaimana keadaan saya tak terganggu dalam tidur. Maka ditidurkan dengan tenang, saya baru tahu sayangnya ayah saya sampai menjaga, sampai saya pura-pura kemudian mengatakan, bah. Lalu ayah saya tidak marah, tapi membercandai saya, kita bercanda dulu. Ketawa dan tidur dalam keadaan senang. Tiba waktunya saya masuk pesantren. Tadi mungkin diantara kita saya cerita, tadinya saya mau masuk umum, Prof. Dan ditunggu di SMP, karena saya masuk kelas unggulan, saya dari TK sampai SD juara 1 terus. Alhamdulillah, dikompetisikan dengan adik dan kakak. Salah satu SMP unggulan menunggu kami. Tapi kejadian merubah segalanya. Saya satu malam bermimpi ketemu Nabi SAW di musallaya. Saya lihat dan kemudian ada yang mengatakan, itulah Rasulullah. Saya cerita, esoknya saya cerita, dan itu yang mengubah hidup saya dari sejak itu. Anak kita harus masuk pesantren. Diputuskan kedua orang kami masuk pesantren. Maka ingin belajar, dari ilmu NU sudah dapat, dari kecil tinggal di situ, masuk sekolah Muhammadiyah. Di Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Berangkat ke sana, sebelum berangkat, dipanggillah ayah jatuh sakit masuk rumah sakit. Beliau minta ketemu saya, ibu bawa di Serang waktu itu RSUD, saya masih ingat. Hal pertama yang dilakukan oleh beliau peluk saya dan minta maaf. Beliau menangis mengatakan, nak maafkan ayah. Maafkan apa? Karena nggak bisa ngantar ananda ke pesantren. Saya menangis tapi saya tak paham. Yang penting saya ke pesantren. Jiwa saya waktu itu karena ayah ibu menginginkan saya berangkat. Menempatkan ayah ibu di atas segalanya. Saya berangkat, tiba-tiba ada pesan medis dari dokter ke ibu saya. Mungkin bu, 2 pekan katanya. Saya nggak paham, saya dengar tapi saya nggak paham. Setelah 2 pekan saya dengar ada pengumuman di pesantren. Ustadz saya, Ustadz Rohan Latif manggil, Adi Hidayat datang ke kantor, saya datang. Nah harus pulang katanya. Kakak sudah nunggu di depan. Oh baik pak, saya nggak tahu, saya patuh saja. Feeling saya mungkin, oh ayah mungkin minta pulang. Saya kemasi, saya tanya kakak saya, gimana kondisi ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman kami sudah nunggu, yang di MUI sekarang, MUI Jawa Barat, beliau sekum MUI, adik ibu saya. Beliau katakan, mungkin nggak sempat lihat ayah, karena saat kamu sampai mungkin sudah dikuburkan. Baru saya tahu, ayah saya sudah meninggal. Saya tegar. Saya pulang, di perjalanan saya berzikir, nyampe rumah betul, sudah maghrib, sudah masuk ke isya. Saya sudah sholat jamaah. Saya dapati ibu saya di rumah, di ruang tengah. Saya hilangkan semua sedih, tangis. Saya tak keluar air mata sedikit pun. Saya dekati ibu saya peluk beliau. Saya temani tidur.
Dan saya bermimpi, kemudian bertemu ayah saya dalam mimpi, hanya melambaikan tangan, pakai kemeja warna biru, tersenyum. Selesai. 2 pekan itu saya baru tahu bahwa semua perilaku ayah yang mengajarkan akhlak, kitab-kitabnya ditemukan di pesantren. Akhlak lil banin. Kemudian juga kitab-kitab lain. Itu diajarkan secara langsung, interaksi. Tanpa menunjukkan kitabnya. Baru saya selesai, besok paginya saya buka kamar ayah saya. Saya temukan peninggalan beliau, ibu bijak mengatakan, nah, sahabat ayahmu menginginkan kitab-kitab ayah. Menginginkan baju-baju ayah. Mama berikan. Jadi ayah saya tidak meninggalkan baju istimewanya. Kitab-kitabnya diberikan, saya hanya temukan satu mushaf warna biru. Saya masih ingat itu mushafnya Hasbi As-Siddiqi. Saya bawa ke ruang tengah, menghadap ke arah kiblat. Saya katakan, ya Allah, saya tidak punya kemampuan saat ini untuk berbakti secara langsung kepada ayah saya karena telah lebih dulu meninggalkan saya. Maka berikan saya kemampuan untuk menghafal Quran ini yang setiap hurufnya jadikan pahalanya mengalir untuk ayah saya. Maka saya menghadap kiblat, saya bacakan Quran, nyaris lisan saya tak berhenti waktu itu. Gak mau berhenti. Baca, saya sadar sudah lewat 40 ayat dari Al-Baqarah itu. Masih kecil. Dan ternyata saya baru sadar, begitu saya tutup mushaf, apa yang saya baca, itu sudah tertanam semuanya dalam benak saya. Dengan ayatnya, nomornya, posisinya, maknanya, sudah hadir dalam kepala saya. Dengan niat tadi. Maka selesai pulang, saya kemudian berangkat ke pesantren lagi. Pas waktunya, tes hafalan Quran. Yang dites 8 ayat karena baru masuk, begitu maju ke depan, gurunya namanya Ustadz Didi Supardi, saya masuk ke depan, saya diminta, baca ya Bunai. Saya nggak bisa berhenti baca, terus baca. Sampai melewati batas, sampai puluhan ayat, sampai beliau bilang, sudah selesai. Ijlis antahuna wa ana kharij. Kamu sini, kasih nilai anak-anak, bapak keluar. Itu saya jaga betul, semua saya niatkan, supaya Allah memberikan rahmat untuk orang tua. Baik ayah ataupun ibu. Itulah yang menjadikan motivasi pertama saya belajar, dan menjadikan semangat untuk mengajar, dan mendapatkan apa yang mungkin sekarang bisa didapatkan. Pertama niatnya bakti untuk kedua orang tua. Kisahnya belum selesai Pak, saya persingkat Bu. Saya pulang, liburan. Di sini mungkin ada libur ya, setahun sekali atau berapa waktu. Maaf, kadang-kadang saya kalau cerita ini suka selesai pengajiannya. Jadi begitu pulang, dari jauh saya lihat ibu saya senyum. Kelihatan sekitar jarak 50 meter karena rumah kami agak tinggi. Sedang jemur pakaian. Ini live ya. Karena ibu saya itu nggak pernah meninggalkan ceramah saya. Ini pun mungkin lihat ya. Begitu saya dekat, oh, alhamdulillah senyum, saya salami. Tapi ada yang membuat saya bingung karena pakaiannya nggak seperti biasa. Udah nggak bagus lagi. Sudah salaman, beliau siapkan makan semua dan sebagainya. Saya tanya sama kakak saya. Saya penasaran, saya ke kamar dulu, saya buka lemari pakaian. Saya nggak temukan pakaian yang bagus-bagus ini. Perhiasan sudah kelihatan nggak ada. Saya tanya, mana pakaian mama? Baru kakak saya cerita yang nomor 2, yang perempuan. Jadi selama kita belajar, itu krisis. Tahun 97. Krisis. Ibu saya itu ternyata membagi keuangannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan saat saya ke pesantren itu, beliau telah survei, tanyakan semua orang tua murid sekelas saya. Berapa uang sakunya? Jadi pada masa itu 40.000 itu paling besar. Ibu saya berikan ke saya 40.000 sehingga merasakan sama semua. Dan beliau sebulan itu ternyata hidup dengan 150.000, masih mesti mengajar, berangkat, bayar listrik. Maka kakak saya cerita, nah mama itu cuma hidup 150.000, berangkatnya beliau tahan lapar, nggak makan nasi, hanya minum kopi dan makan pisang goreng. Makannya malam. Pakaian semua dijual. Masih dijual. Demi kamu katanya. Demi kita. Maka saya menangis, saya katakan, ya Allah, saya akan ganti pakaian ini dengan kain ihram di kemudian hari. Saya akan ganti.
Dan saya akan bahagiakan ibu saya sepanjang saya masih punya kemampuan. Secara singkat saya selesai, kemudian saya teruskan. Harap-harap ke Madinah, karena saya ikut daurah Madinah itu tahun 2002 sebelum lulus. Di pesantren, setahun sebelum lulus, ada daurah, saya ikut. Saya paling muda waktu itu. Jadi saya sudah belajar kurikulum Madinah. Begitu lulus, pengen ke Madinah. Ustaz Ali sudah tanda tangan, Prof. Jadi semua syarat terpenuhi, ikhtiarnya lengkap lah. Tapi Allah menginginkan yang berbeda. Terjadi bom Bali. Kuota tutup semua. Harap-harap ke Madinah di Saudi, mampirnya ke Madinah di Ciputat. Ternyata masuknya ke Darasat Islamiyah. Kurikulumnya Al-Azhar Kaira. Jadi yang tadinya Madinah, sekarang belajar Al-Azhar Kaira. Yang mengajarkan dari Mesir, dari India, plus dari MUI waktu itu. Bahasa Arab semua. 2 tahun saya nggak selesai. 5 semester. Padahal saya udah mau selesai itu. Mungkin kalau selesai saya 2 tahun setengah. Karena di 2 tahun setengah saya selalu ngejar semester pendek. Ya, semester pendek. Ada panggilan secara singkat ke Libya. Ke Libya. Maka singkatnya berangkatlah saya ke Libya. Perhatikan bagaimana Allah mendesain. Ternyata mazhab Madinah pertama kali itu Maliki. Imam Malik itu imam lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah, dan mazhab Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Maka kamu ingin Madinah, belajar dari mazhab imam awalnya dulu. Maka diberangkatkan saya ke Libya, belajar fikih Maliki. Lalu setiap libur, saya ke Mesir datang, talaki sama Syed Muhammad Sayyid Tontawi, tafsir secara langsung. Dan saya mengambil tafsir dari beliau, dikasih hadiah tafsir Al-Wajiz, plus dengan ilmunya Syafi'i. Fikihnya saya ambil dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Syria, Syafi'i. Kemudian setelah itu apa? Nah ini, yang Hanafinya saya dapat dari Asia Selatan. India, Pakistan, kumpul, kemudian kita mengkaji, saya belajar Hanafi. Tinggal Hambali. 2010 saya dapat kesempatan untuk ikut tenaga musim haji tembus dari pemerintah. Maka saat saya dapat 2010, kejadian tadi 97. Saya akan ganti baju beliau dengan kain ihram. 2010 saya dapat kesempatan itu, saya telepon ibu saya. Ma, insya Allah tahun ini saya haji. Mama harus haji. Ibu saya senyum. Saya merasakan tuh di ujung telepon, walaupun terpisah 7 jam bedanya. Dari mana mama haji katanya. Saya balik tanya, berapa yang dibutuhkan porsi haji? Sekarang kalau nggak salah 25 juta katanya. Insya Allah mah ditemukan. Saya nabung tuh Pak, masih ingat saya dari Februari, Juni harus setor. Itu setiap dapat beasiswa, saya beli celengan, saya simpan situ. Saya masukkan situ. Alhamdulillah. Sepekan sebelum setoran, saya buka celengannya. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, alhamdulillah, masya Allah, 1 juta. 1 juta. Karena beasiswanya nggak banyak, semua sudah full diberikan, beasiswa nggak banyak, kumpul 1 juta. Ayo, ibunya ikut kan? Nanti biar Ustadz yang biaya haji untuk ibu dari kami semuanya. Alhamdulillah. Saya telepon, Mah, alhamdulillah ada nih, storkan. 3 hari sebelum batas store distorkan. Saya tanya lagi, kemudian saya telepon kemudian, Mah, keluar belum nomornya, kapan? Sudah nak, alhamdulillah, keluar 2013. Enggak bisa, saya bilang, saya 2010. Perhatikan kata ibu saya. Udah nggak apa-apa, tidak perlu mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, ya 2013. Saya bilang, ya bagus Mah, tapi mungkin Allah kasih nanti sesuatu yang mungkin berbeda. Doa lagi kita. Doa lagi, minta sama Allah. Dan apa yang terjadi? Pas peringatan Nuzulul Quran di sana 27 Ramadan, saya sedang menguji, saya jadi juri Musabaqah Hifdzul Quran waktu itu. Bersama rektor, Amidul Kuliah. Sedang menguji, telepon bunyi. Ini kan tengah malam di Indonesia. Di Libya masih jam 8 malam, bro. Saya izin sama Hamid, saya bilang, afwan, ini fitisol min ummi, ibu saya telepon. Ibu di atas segalanya. Dan Masya Allah, rektor mengerti. Angkat aja dulu katanya saya. Saya ke belakang, saya angkat di belakang. Tiba-tiba ibu saya menangis di ujung telepon sana mengatakan, nah, alhamdulillah, mama bisa berangkat katanya. Di tahun yang sama. Ternyata di tahun itu ada konferensi di Turki. Diputuskan kemudian itu 1/1000, setiap ada penduduk 1000 dapat jatah haji 1. Indonesia dapat tambahan 20.000 masa itu, termasuk ibu saya.
Tanpa minta ini, ngajukan ini, nyogok ini, itu nggak ada. Dapat. Cuman problem muncul. Sepekan sebelum berangkat, koper belum datang. Telepon lagi. Nah, mama ini legal nggak katanya dapatnya ini? Saya bilang insya Allah legal. Qadar Allah 3 hari sebelum berangkat datang, kopernya lebih besar dari jamaah lain. Check up berangkat pakai angkot. Begitu sampai di tempat pemeriksaan, turun langsung dipanggil namanya. Ibu Rafia akhir katanya. Datang berangkat. Tahu apa? Singkatnya selesai. Saya sudah duluan ada di Mekah. Tempat beliau waktu itu di Jarwal. Saya tahu kapan beliau datang kloternya. Secara singkat, begitu tiba. Saya nggak sambut Pak, Bu. Saya diamkan, saya ingin lihat bagaimana senangnya ibu saya. Dari jauh saya lihat. Saya ingat janji saya tahun 97. Ya Allah, terima kasih kau kabulkan doa yang telah aku panjatkan. Izinkan aku memuliakan dan membahagiakan ibuku saat ini. Begitu ibu saya jalan dengan jamaah untuk tawaf kudung, dari belakang saya datang, saya gandeng tangannya. Mah, ayo kita tawaf. Saya bimbing tawaf. Kami sa'i. Dan saya rasakan bagaimana seorang Hajar alaihissalam memuliakan Ismail. Maka setiap gerakan langkah, saya genggam tangan beliau. Saya minta ampunan Allah. Dan saya minta diberi kesempatan agar selama hidup mampu memuliakan beliau. Maka saat yang kanan menggandeng, yang kiri itu sudah kosong. Karena ayah saya sudah kembali. Maka 2 hal ini, saya kira yang menjadikan saya semakin semangat untuk belajar. Kalau sedang malas, saya ingat ayah saya. Kalau sedang kurang-kurang futur, saya ingat ibu saya punya janji. Maka kalian pun belajar di sini, kalau sedang turun-turun, ibu membiayai kalian. Berdoa malam hari untuk kebaikan kalian. Jadi setidaknya, ingatlah orang tua, pulang untuk memuliakan keduanya. Dan yang terakhir, motivasi terbesar, karena cinta saya pada Rasulullah SAW. Saya pengen punya bekal saat berpulang, untuk kembali, dan saya ingin katakan sesuatu saat berjumpa di hadapan Rasulullah, bahwa saya telah mencari bekal berjumpa denganmu ya Rasulullah, dengan apa yang saya kerjakan ini. Dan saya memilih Quran dan Sunnah. Maka kita punya kajian Al-Quran Sunnah Solution. Kalau Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari sebagai hujahnya berjumpa dengan Rasulullah, maka saya mencoba dengan bertafakuh fiddin, membawa hujah saya di hadapan Rasulullah SAW saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu adinda, mudah-mudahan semua ini mendapatkan petunjuk dan hikmah dari Allah.